Welcome to my channel. Hai semua, terima kasih sudah kembali ke channel Jajatsu Tris. Internet adalah jaringan global yang terhubung melalui komputer dan perangkat elektronik lainnya, yang memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain melalui berbagai jenis media seperti teks, suara, gambar, dan video. Video kali ini tentang bagaimana jaringan internet bisa terhubung. Jaringan internet terhubung oleh kabel ke negara lain di lain pulau melalui jalur kabel dasar laut. Pasti sobat sudah tahu mengenai istilah kabel optik. Kabel optik adalah jenis kabel komunikasi yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus dan mampu menghantarkan cahaya sebagai sinyal informasi. Kabel optik biasanya digunakan untuk mentransmisikan data dalam jarak jauh dengan kecepatan dan kualitas yang sangat tinggi. Cara kerja kabel optik adalah dengan memanfaatkan prinsip pembiasan total cahaya di dalam serat optik yang memiliki lapisan inti dan lapisan penutup, cladding. Cahaya yang dimasukkan ke dalam inti serat akan dipantulkan oleh dinding-dinding serat secara berulang-ulang hingga sampai pada ujung lain dari kabel. Keuntungan dari kabel optik adalah kecepatan transmisi data yang sangat tinggi, kualitas sinyal yang sangat baik dan stabil, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, serta dapat digunakan dalam jarak yang jauh. Oleh karena itu, kabel optik banyak digunakan dalam sistem telekomunikasi, jaringan internet, televisi kabel, dan lain-lain. Bagaimana kabel optik dibentangkan di dasar laut? Kabel optik biasanya dibentangkan di dasar laut menggunakan kapal khusus yang disebut kapal pemasangan kabel, cable laying ship. Proses pemasangan kabel optik ini melibatkan beberapa tahap, antara lain 1. Survei. Kapal survei akan melakukan survei dasar laut untuk menentukan rute yang paling sesuai dan mengidentifikasi kemungkinan penghalang seperti pegunungan bawah laut atau terumbu karang. 2. Persiapan. Setelah rute ditentukan, kapal pemasangan kabel akan mempersiapkan kabel optik dan peralatan yang diperlukan untuk pemasangan. Ini termasuk gulungan kabel, rel kabel, bantalan kabel, dan alat pemotong. 3. Pemasangan, kabel optik kemudian dibentangkan dari kapal ke dasar laut menggunakan rel kabel dan bantalan kabel. Kapal akan berlayar dengan kecepatan konstan, menghasilkan tarikan pada kabel yang membentangkan kabel di dasar laut. Alat pemotong digunakan untuk memotong kabel pada saat yang tepat dan menghubungkan kabel ke titik awal dan akhir. 4. Pengujian. Setelah pemasangan, kabel optik akan diuji untuk memastikan bahwa sinyal dapat dikirimkan dan diterima dengan baik. 5. Penyelesaian. Setelah semua pengujian selesai dan kabel optik berfungsi dengan baik, kapal pemasangan kabel akan meninggalkan area pemasangan kabel. Proses pemasangan kabel optik di dasar laut ini sangat kompleks dan memerlukan kerja sama tim yang solid dan peralatan khusus yang canggih. Proses pemasangan kabel bawah laut dimulai dari lokasi titik pemasangan atau biasa disebut kabel landing station. Dan diperlukan alat khusus untuk proses pemasangannya. Seperti mesin transformer berikut. Transformer ini mampu memasang kabel dasar laut hingga kedalaman 3 meter. Mesin ini memiliki gergaji silinder untuk menggali tanah sebagai tempat kabel. Transformer ini dikendalikan dengan remote control oleh operator yang mampu memasang kabel bawah laut dengan kecepatan hingga 10 meter per menitnya. Kabel akan dipasang dari lepas pantai menuju ke onshore. Pada proyek tersebut kapal pembawa kabel akan berada di lepas pantai, dan lalu menurunkan mesin transformer tersebut, kemudian kabel dari kapal dibawa menuju pantai oleh transformer.
Setelah itu kabel pada transformer disambung pada onshore oleh para pekerja. Selanjutnya transformer di pinggir pantai mulai mengubur kabel pada kedalaman tertentu. Transformer akan bergerak mundur ke arah kapal sambil memasang kabel bawah laut. Ketika pemasangan kabel bawah laut selesai, transformer kemudian diangkat kembali dengan kren ke atas kapal tersebut. Selama proses pemasangan kabel bawah laut, sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti kondisi cuaca dan arus laut, karena hal ini dapat mempengaruhi keamanan dan keefektifan pemasangan kabel. Setelah pemasangan selesai, kabel akan diuji untuk memastikan bahwa kabel bekerja dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Begitulah sekilas proses pemasangan kabel listrik atau kabel telekomunikasi yang menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain melalui jalur bawah laut. Pemasangan kabel bawah laut ini dapat dilakukan oleh perusahaan khusus yang memiliki kapal khusus yang dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengatur dan menyelesaikan pemasangan kabel. Selain kabel serat optik yang dipasang di dasar laut, ada beberapa kabel lainnya juga yang dipasang di dasar laut tersebut. Kabel-kabel ini memiliki spesifikasi dan kegunaan yang berbeda-beda dan dipilih tergantung pada kebutuhan dan tujuan pemasangan kabel bawah laut tersebut. Contoh kabel lainnya adalah kabel koaksial, kabel listrik, dan kabel sensor. Demikianlah video pemasangan kabel bawah laut ini. Semoga menambah wawasan kita terhadap teknologi yang sedang kita manfaatkan ini, yaitu internet. Terima kasih. Salam.